pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 pukul 13 WITA. Bertempat di ruang pemeriksaan Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Buleleng, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka dengan inisial MAT terkait tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMDes, Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Serit, Kabupaten Buleleng. Oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng, 5 tersangka MAT didampingi oleh penasihat hukumnya atas nama Indah Elisa, SH MPDI CLA MH, bahwa tersangka MAT telah diduga melakukan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam pengelolaan dana BUMDes Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Serit, Kabupaten Buleleng. 5 tersangka MAT yang menjabat sebagai bendahara BUMDes Banjarasem Mandara diduga melakukan penyalahgunaan dalam penggunaan dana BUMDes Banjarasem Mandara yang berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektor Daerah Kabupaten Buleleng berdasarkan laporan nomor 700-676-ITDA-2022 tanggal 21 September 2022. Dalam kesimpulannya, tersangka MAT telah merugikan keuangan negara sebesar Rp274.708.794. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik pada Kejaksaan Negeri Buleleng merasa perlu melakukan penahanan terhadap tersangka MAT dengan jenis penahanan rutan atau rumah tahanan negara. Hal ini dilakukan dengan analisis objektif, yakni tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka MAT diancam pidana penjara 5 tahun penjara atau lebih, di mana dalam perkara ini, tersangka MAT disangkakan melanggar pasal 2 JO, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan alasan subjektifnya adalah adanya dugaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Dengan alasan tersebut, maka jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Buleleng untuk kepentingan penyidikan melakukan penahanan terhadap tersangka MAT selama 20 hari ke depan, sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 di rutan lapas kelas 2B Singaraja. Dari Kejaksaan Negeri Singaraja, Tim Liputan Balijani melaporkan. Selamat sore Pak Mas, terkait penahanan terhadap terduga korupsi BUMDes pada Banjarasem Mandara ya? Apa dasar Pak penahanan hari ini Pak terhadap terduga ini Pak? Terima kasih rekan-rekan media, dapat kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 21 Februari 2023 tim penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng telah memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan inisial MAT yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan terkait dengan dana BUMDes Banjarasem Mandara, di mana setelah dilakukan pemeriksaan tadi penyidik melakukan kesimpulan bahwa terhadap tersangka MAT ini perlu dilakukan upaya paksa berupa penahanan rutan, yaitu penahanan rumah tahanan negara, di mana alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan oleh penyidik melakukan penahanan, yaitu alasan objektifnya pasal yang disangkakan terhadap tersangka adalah ancaman hukumannya lebih daripada 5 tahun, di mana tersangka disangkakan melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ancamannya yaitu maksimal seumur hidup dan minimal 4 tahun dan 20 tahun penjara. Dan alasan subjektifnya adalah ada kekhawatiran dari penyidik terdakwa ini akan melakukan tindak pidana lainnya atau menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Itu adalah alasan atau dasar yang digunakan oleh penyidik untuk melakukan penahanan pada hari ini terhadap tersangka MAT. Apakah dia mengadakan perlawanan? Karena beliau kan mengajak kuasa hukum juga Pak dari terduga ini. Ini dapat kami sampaikan bahwa tersangka sampai saat ini sangat kooperatif, beliau maupun tersangka maupun penasihat hukumnya tersangka menerima proses hukumnya dan tidak
tidak mempersulit dalam proses baik penyidikan maupun tadi saat dilakukan proses penahanan. Ada yang lain disampaikan terkait hal ini? Mungkin nanti setelah proses ini selanjutnya tim penyidik akan melengkapi berkas perkaranya, kemudian menyerahkan tim JPU untuk dilakukan penelitian. Apabila nanti berkas sudah dinyatakan lengkap atau B21, maka akan dilakukan penyerahan tersangka dan proses untuk selanjutnya dilakukan pelimpahan ke pengadilan untuk proses persidangan. Itu mungkin tambahan yang dapat kami lakukan. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore, terima kasih.